Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bicara Kopi hari ini. Siaran live di markas besar kita hari ini. Siapa? Nggak live gitu. Oke, guys. Kali ini gue akan menggunakan kata-kata guys. Masih bersama saya Ricky Uco. Dan saya Ahmad Fajar. Masih di Bicara Kopi. Oke. Kali ini kita bakal ngebahas apa tuh? Ini kita masih dalam suasana Pandemi ya? Pandemik ya. Ternyata epidemik dan pandemik itu berbeda ya? Beda Pak. Sekarang mungkin sudah menjadi pandemik ya? Karena udah luas. Udah luas ya, udah global ya jadinya. Oke. Oke, ini kita akan membicarakan bagaimana perekonomian setelah corona. Benar nggak sih? Setelah maksudnya? Setelah mereda ya? Setelah mereda nanti. Setelah mereda. Ini soalnya dari beberapa berita, gue juga sempat baca akhir-akhir ini bagaimana, karena gue punya bisnis ya. Lu yang tidak terpengaruh mungkin. Agak kurang membaca ya. Nah, gue yang jadi masalah adalah gue membaca. Dan gue khawatir sebenarnya ketika pandemik ini berakhir atau mereda lah ya katakan. Gue nggak tahu ini. Berharapnya sih tetap ini akan berakhir. Ya. Cuma segera. Cuma gue nggak tahu. Beberapa video dan berita yang gue baca, kumparan detik dan lain-lain gitu ya. Dan ini kayaknya menjadi keresahan gue juga sih sebenarnya ya, bahwa bukan hanya bisnis kopi ya, tapi bisnis yang ada di Indonesia ini menjadi cukup mengkhawatirkan lah menurut gue ya. Karena kalau gue baca Sri Mulyani bilang kalau dulu tahun 97-98 waktu Krismon terjadi, UMKM adalah salah satu pintu di mana itu buat ngegebrak benar ekonomi di Indonesia. Cuma selain dia yang survive, dia juga yang istilahnya kayak mulai lagi lah. Iya, dia paling cepat bisa mulai lagi lah ya. Cuma kalau di masalah pandemi ini kayaknya jadi sesuatu yang agak susah karena adanya social distancing ya, itu yang jadi masalah. Karena orang juga akhirnya takut untuk kemana-mana. Kemana-mana jelas sih. Memulai kembali pun itu bukan sesuatu yang sangat mudah menurut gue ya. Karena mungkin pemerintah juga tidak benar-benar akan mengatakan bahwa ini sudah aman pure 100% gitu. Karena mungkin secara lo mau bikin vaksin aja butuh waktu sekitar 18 bulan sampai 2 tahun. Benar. Artinya kan wabah ini mungkin walaupun mereda akan tetap terjadi. Walaupun skalanya mungkin lebih kecil, tidak sebesar ini. Nah ini yang gue takutin karena ya manusia sudah hampir menjadi, maaf ya, gue bilang sebagai binatang menurut gue ya, karena orang yang meninggal COVID aja pada ditolak-tolakin gitu. Sampai sebegitunya gitu. Apalagi dia ini, apalagi sekarang sudah beberapa kota meningkat dengan physical distancing ya. Iya, sebenarnya penggantian istilah sih. Penggantian istilah yang tidak berkontak langsung ya. Nah ini gimana nih Jar? Banyak pakar, gue baca pakar yang matematika yang dari Universitas 11 Maret ya, nggak usah. Dokter siapa sih itu? Gue lupa. Dia bahwa akan banyak skema atau skenario yang bakal terjadi gitu. Di Forbes pun dibahas itu ya. Semalam gue sempat kirim satu ulasan dari teman kita. Yang dokter itu. Bukan dokter Firta ya. Dokter Asep ini. Nah ini gimana sih Jar? Gue juga menakutkan bahwa sesuatu ini akan terjadi gitu loh. Gue sih saat ini Kopi Baik, gue menutup bisnis gue selama 1 minggu. Cuma benar pertanyaan lo sebelum ini live, sebelum ini direkam, bahwa apakah itu akan memberi pengaruh atau enggak? Gue sih berpikir bahwa kalau gue sendirian mungkin tidak berpengaruh. Maksudnya kalau lu sendiri yang tutup? Iya, sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa bahkan gitu. Gue mau tutup seminggu, 2 minggu sesuai anjuran pemerintah juga sebenarnya tidak akan terjadi. Kalau seandainya teman-teman gue atau orang-orang yang punya usaha yang sama, kopi lah dalam hal ini,
punya pikiran yang sama gitu loh. Karena ada beberapa orang yang ya mungkin persepsi orang berbeda-beda lah ya. Gue baca Restu aja dia bilang bahwa karena gue dagang ya gue bantunya dengan berdagang gitu. Jadi dia nggak bakal menutup itu, menutup kedai. Dia mungkin membatasi cara berdagangnya, tapi poinnya adalah namanya pedagang ya jualan gitu. Katanya mau bantu perekonomian. Cuma menurut gua sih beberapa hal yang kita udah bahas ini sebelumnya bahwa bisnis kedai kopi ini adalah bisnis tempat nongkrong, bisnis sesuatu yang menurut gua orang bukan butuh kopi, tapi butuh tempat nongkrong, butuh sosial lah, bukan social distancing. Itu jadi masalah. Justru karena dia bisnis yang sosial, ketika ketemu social distancing itu jadi kena mati. terpukul ya kan. Dan ini pukulnya habis-habisan menurut gua sih. Karena memang yang kita lihat kayak kemarin kita ngomong sejarah ya, perjalanannya kan. Awalnya lu masih buka tapi dengan beberapa SOP kayak kebersihan lah gitu kan. Terus akhirnya ya udah kebanyakan memilih kita nggak dine in, maksudnya kita nggak duduk di tempat, kita pilih take away lah, entah itu pakai ojol atau misalnya lu antar sendiri gitu. Sampai pada titik udahlah tutup aja lah dulu gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat emang ini udah kena banget gitu loh, dan masalahnya adalah seberapa lama gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita ngelihat pemodelannya kan kayak yang lu share itu bisa sampai September, atau intinya sih sepanjang tahun ini gitu. Kalau dengan kondisi yang gini-gini aja, betul, bakal sampai malah skema terburuknya sampai Januari lagi Pak. Iya. 2021. Jadi benar-benar setahun lah kita bilang. Iya. Dan gimana lu atau bisnis ini, kita ngomong bisnis kedai kopi aja lah yang dekat dengan kita, itu bakal ngadepin setahunnya nih, masa iya lu tutup setahun, itu sama aja lu tuh gulung tikar kan gitu. Iya, lu 1 tahun itu ya lu bangkrut artinya Pak. Terus tiba-tiba lu 1 tahun, nggak mungkin lah. Gue mungkin kalau gue tutup 1 tahun kemudian ya tahun berikutnya gue nggak mungkin bikin kedai kopi lah jatuhnya gitu kan. Iya. Ada kemungkinan seperti itu kayak gitu. Ya barang-barang di kedai udah gue jual lah kalau 1 tahun gue tutup. Ya lu kan harus hidup kan maksudnya, dan menghidupi. Lu harus cari usaha lain gitu. Bener. Yang kira-kira gimana caranya nggak terpengaruh social distancing atau physical distancing. Ya itu sih kalau gue lihat permasalahannya gitu. Karena kalau misalnya ngomong roastery misalnya, roastery kayak kita pernah singgung, lu mau jual ke siapa? Ke kedai kopi aja sebagian tutup. Bener. Ya. Mungkin masih ada yang ya mengalihkan lah ya gitu, yang biasa. kayak itu bilang si Restu misalnya, gimana kalau jual kopi, kondisinya dia bilang kan yang dia dijual murah dalam tanda kutip kan sebenarnya yang skornya lumayan kalau kita ngomongin dari sisi kopi 80-an sekian. Ya gue bilang sekarang orang menghidupi dengan cara jualan es kopi susu gitu. Nah, orang sekarang nggak kepikiran buat jualan kopi filter Pak ibaratnya. Bener banget ya, si Isal pun dia jualin 1 liter kan. Iya itu. Dan ada lagi beberapa yang mau jual 1 liter juga kayaknya. Iya, ada. Udah pada cari kemasan, Pak. Ada di story ya, nyari kemasan 1 liter. Halo, Rangga makan apa? Jadi setelah masker susah, hand sanitizer susah, sekarang nanti botol yang 1 liter bakal susah. Luar biasa. Semua orang akan bikin itu. Makanya gue juga kemarin bahas juga sama Pak Adel bahwa, tadi pagi sih gue bahas bahwa gimana kalau ini dijadikan sebagai subscribe. Gue memikir bahwa maksudnya? Langganan, jadi langganan es kopi susu gitu loh. Oke. Dalam bentuk kemasan kita nganter. So jadi kita benar-benar physical distancing lah. Artinya kita menjemput bola, kita akan bikin PO sebagai langganan. Cuma yang gue takutkan adalah secara psikologis bahwa orang jadi takut sebenarnya ngelihat ketika lu bikin catering kopi atau langganan kopi, baik itu es kopi susu ya, ataupun kopi beans, dengan angka, gue takutnya orang justru sebenarnya takut karena dia melihat angka. Toh yang terpengaruh sebenarnya, maksud gue,
sekalipun lu tidak terpengaruh karena lu tidak punya usaha, tapi kan secara finansial lu juga akan terpengaruh kan. Iya jelas. Karena lu mungkin belanja jauh lebih banyak atau mungkin lebih mahal dengan kondisi sekarang. Betul. Atau mungkin gaji yang lu terima mungkin ya sebagian orang nggak dapat gaji yang penuh kan. Betul. Ya orang hotel paling cuma dapat gaji pokok, karena seperti itu. Jadi dia nggak bisa tadinya dapat nggak ada insentif, bonus, hal-hal yang terkait pekerjaannya nggak ada gitu. Nggak, lo bertahan dengan gaji pokok doang. Gitu. Katakanlah anak hotel kan gapoknya nggak seberapa pak. Kalau dia nggak kerja, nggak masuk lah, atau hotelnya tidak beroperasi, insentif nggak ada. Lo tadinya bisa take home fee 6 jutaan, hari ini lo kerja di rumah lu cuma dikasih duit 1,5 juta hari ini, gue rasa mungkin nggak cukup lah ya, secara hitung-hitungan ini. Nah, gue takut bahwa ketika gue melemparkan subscribe kopi, terus gue memperlihatkan harga, gue takutnya mereka juga tidak mampu. Atau mungkin itu akan terjadi di awal-awal. Belakangan dia akan berpikir bahwa gue akan beli sesuatu yang lebih penting aja. Oke, benar. Daripada nggak penting, toh kopi masuk arahannya dalam artian lu nggak ngopi juga nggak mati lah ya. Gitu. Paling itu menjadi sebuah masih kategori jajan lah Pak. Ya, kopi itu jajanan ya. Lu nggak mungkin jajan lah untuk sekarang ya. Gue juga anak-anak ya kalian nggak mungkin jajan lah selama 3 bulan artinya maksud gue ini benar-benar membuat jadi mentok gitu loh Pak. Jadi ada hal-hal yang menurut gue takutnya tidak berjalan. Menurut lu seperti itu nggak sih? Kalau gue melemparkan sesuatu yang berbentuk subscribe, terus gue memperlihatkan sebuah harga langganan, dan orang mungkin nggak bakal melakukan itu. Mungkin kita bisa awalnya belajar dari ini Pak, dari orang yang memang sedari awal menjual kemasan. Seperti itu. Kan ada beberapa kawan kita yang jualnya memang sudah nggak punya kedai, jualnya botolan misalnya kayak gitu kan, yang memang sudah berbentuk kemasan. Gue juga pernah ngelakuin itu gitu loh. Di kondisi normal sebenarnya sih nggak masalah ya, karena konsumen ini kan memang konsumen yang sudah terbentuk seperti itu gitu loh. Artinya ketika lu mengubah menjadi subscribe katakanlah kemasan, berarti lu akan mengubah pola konsumen juga. Pola ngopi konsumen, di mana balik lagi kayak kita pernah ngobrol, dalam kondisi apa sih orang untuk ngopi seperti ini gitu loh. Bener. Kebanyakan kalau gue itu adalah orang-orang kantoran Pak, maksudnya orang lagi kerja, situasinya tuh dia lagi di kantor gitu. Bukan kerja lagi di rumah ya, bukan kerja lagi di rumah, atau bukan lagi di rumah gitu loh. Gak tahu kalau yang lain ya, tapi sepengalaman gue itu seperti itu. Ini bukan tipikal yang bisa atau mau lu nikmatin sendiri di rumah gitu, tapi produk ini adalah produk untuk menemani lu melakukan sesuatu. Nah itu yang menjadi, kalau dalam kondisi normal sih mungkin orang ada yang memilih untuk seperti itu. Katakan ya gue lagi sendiri, gue lagi pengen, gue pesen, oke. Tapi dengan kondisi di mana semua physical distancing gitu, balik lagi, gue harus aja gitu kan. Pada akhirnya balik lagi, gue butuh banget gak sih sebenarnya gitu kan? Itu kan pertanyaan yang mungkin terjadi ketika belum lagi kalau misalnya sebagian orang yang walaupun dia orang karyawan lah ya yang ada gaji, tapi terpengaruh juga kayak lu bilang tadi yang ada sebagian gaji pokok, sebagian karena kerjaan dia, otomatis kan bakal ngurangin jajan tuh. Jadi pasti bakal milih yang penting-penting lah gitu. Dan emang kayaknya sih grafiknya itu bakal ke sana, orang akan membatasin jajan, lalu pada akhirnya yang butuh-butuh aja. Bener. Dan kita kan nggak tahu ini bakal sepanjang apa Pak. Mungkin orang sudah mulai untuk saving lebih lagi. Karena kita nggak tahu di depannya bakal kayak gimana. Bener. Entah itu barang susah atau harga naik gitu kan. Ya yang paling ketahuan adalah harga mungkin naik gitu loh. Barang susah jelas. Barang-barang kebutuhan lah ya kita. Ya gue sih bisa menebak. Gue sih bukan
amit-amit lah ya. Gue berpikir bahwa ya salah satu yang bakal susah adalah susu menurut gue sih gitu. Karena Susu, oke. barangnya ada di Jawa sana, jadi lo harus datengin ke sini. Dan belum lagi transportasi sudah dibatasin Iya, kan. bener banget. Dan itu gue takutnya bahwa dan gue takut juga sebagai prinsipal atau distributor lokal pasti dia juga membatasi untuk mikir-mikir lah mau beli gitu loh. Akhirnya dia membatasi pengiriman sehingga kita juga akan dibatasi dengan pengambilan kayak gitu loh. Akhirnya menjadi seperti itu. Kalaupun memang ya mereka juga nggak mau gambling sebesar itulah gitu loh. Makanya kalau gue lihat sih sebenarnya ini adalah kondisi di mana kita lebih ke bertahan hidup sih, Pak. Kayaknya. Bener. Iya, Jadi iya jelas. ini bukan masalah inovasi gimana lu mencari keuntungan. Bener. Tapi berinovasi Bagaimana gimana lu bisa bertahan nyambung hidup dari hari ke hari, setidaknya dari sisi bisnis kan. Dan lu ya itu tadi kan, lu beralih dari yang lu jadi awalnya tempat nongkrong ke ya udah lu anter gitu kan, atau ngalainin ojol. Setelah ini kita nggak tahu, ada yang biasanya cuma jual kopi filter harus jualan es kopi susu. Ya akhirnya orang beralih ya. Ya masa bodoh lah dengan gimana kemarin kita jualan di kedai gitu loh. Ya gimmick-gimmick yang lo makan itu kan tadi. Dengan kami Sekarang kami membangun dengan kata-kata itu. Sekarang ya udahlah gimana bisa hidup, dan ya kondisinya kayak gitu. Ya sih balik lagi ya, kalau misalnya skema dari COVID setelah ini COVID ini terjadi, yang ditampilkan adalah sih sebenarnya ini nih sebenarnya pengen gue bahas juga bahwa kita sebenarnya bisa mempercepat itu terjadi. Kalau menurut hitung-hitungan dia ya, mempercepat itu dengan kalau misalnya kita melakukan dengan sangat disiplin ya, maksud gue. Ya bukan cuma gue lah gitu, teman-teman sekalian yang punya kedai kopi juga mungkin punya pikiran yang sama untuk menutup kedainya selama beberapa hari sesuai anjuran gitu loh. Sehingga mengurangi social distancing, mereka yang ada di luar bisa tetap ada di rumah, sehingga skema ini jauh lebih cepat selesai gitu loh, mereda lah ya, kalau nggak bisa bilang selesai, mereda lah, sehingga kita bisa jualan jauh lebih cepat. Pada dasarnya itu tadi, makanya gue bilang kalau misalnya gue tutup selama 1 minggu ini sebenarnya gue tidak memberikan pengaruh besar, tapi gue menyelamatkan beberapa orang kayak gitu mungkin. Iya. Karena sebagian orang saat ini yang gue lihat sih pelanggan gue punya grup pelanggan, kayak pelanggan gue semuanya pada ada di rumah gitu loh, mau nggak mau gitu. Oh, mereka nggak ke tempat lain? Iya, mereka nggak tempat lain. Itu dulu udah kita bahas lah itu. Mau customer lu nggak mungkin ke tempat gue, customer gue juga nggak mungkin ke tempat lu gitu loh. Iya. Dan ini memang benar-benar terjadi gitu loh. Artinya itu kan juga nunjukin pola, Pak, bahwa sebenarnya balik ke awal bahwa kedai kopi itu tidak saling bersinggungan secara langsung, Pak. Secara konsumen, artinya kita punya konsumen masing-masing, itu satu hal. Tapi hal lain adalah mereka juga nggak ngopi nggak apa-apa sebenarnya. Bener. Dan itu juga sebenarnya malah jadi PR kan. Bener. Lu menjual sesuatu yang terbukti mereka nggak butuh-butuh banget gitu loh, Pak. Gimana mensiasatin itu di tengah kondisi seperti ini? Bukan pada polemik ini saudara. Udah berubah menjadi polemik lah. Iya sih sebenarnya. Maksud gua tahu sih beberapa kedai mungkin mereka butuh sesuatu untuk menyambung hidup mereka lah gitu loh. Iya. Ya sesuatu yang gue juga sebenarnya punya hal yang sama. Cuma gue mikir bahwa ada sesuatu hal yang mungkin bisa gue selamatin dengan cara seperti ini gitu loh. Dan kalian tuh sebenarnya harusnya juga bisa gitu. Oke. Dan bukan artinya gue nggak bisa bilang juga ya bahwa ini egois atau enggak gitu ya. Karena di satu sisi lo juga mungkin menghidupi orang lain, atau lo juga menghidupin rumah lo sendiri lah gitu. Cuma mungkin harusnya ketika polemik atau pandemik ini terjadi, kalian harusnya kalau secara ekonomi mungkin kalian sebenarnya sudah makan modal. Sudah makan modal? Oh iya, harusnya. Untuk menutupin gaji karyawan lah, apa segala macam. Itu kalau misalnya
sistem keuangan lo bener gitu maksud gue pun sekarang sudah mulai akan memakai modal gitu loh, gue modal gue sendiri gitu loh, karena mau nggak mau kan gue akan setelah 1 minggu gue akan tetap menjalankan kedai. Gue gambling, gue nggak tahu itu akan terjadi seperti apa. Yang otomatis pasti gue sih mikir bahwa ya pasti lo akan memakan modal lo gitu loh. Sekarang jadi masalah kalau usaha lo sebenarnya nggak punya modal, lo benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Maksud gue lo nggak bakal nutup, lo akan mencari gaji dari penghasilan lo setiap bulan gitu loh, habis aja gitu. Yang pada dasarnya sebenarnya keadaan ekonomi di kedai lo tuh carut marut nih saat ini sebenarnya dari awal buka sampai sekarang. Nah sebenarnya itu kan yang menjadi menjadi sebuah isu lah ya kita bilang. Dulu karena kita pernah bikin kelas keuangan, betul. Gitu kan. Sebenarnya sih lebih ke bukan berarti kita apa ya? Kalau gue sih bukan soal gimana lu cari duit sebenarnya. Concern kalau gue pribadi kalau saat ngomongin, ini atau gimana? Pada dasarnya kalau gue ngomongin bisnis, karena gue juga nggak ngerti soal marketing lah ya dan gimmick, gue bukan soal gimana lo menaikkan omset, tapi gimana lo mengatur cost atau biaya. Betul. Itu. Betul. Jadi karena kalau menurut gue sih ngalir aja sih, kalau lo cost apa, produknya apa lo jual, itu dapat omset lah ya kan. Gitu. Itu hitungan bego lah ya. Sesimpel itu gitu. Masalah gimana lo ngemasnya jadi marketing, terus lo mau mengupgrade sales lo jadi omset, ya itu cara masing-masing. Nah cuma yang jadi masalah kan ketika lo nggak ngatur biaya atau cost lo secara benar, secara efisien, mau segede apapun omset lo kan bakal tergerus juga. Gitu. Pasti. Dan ya gue nggak tahu sih, ada yang bilang kalau misalnya buka usaha, katakan misalnya kedai kopi lo harus siap 6 bulan. Maksudnya 6 bulan lo ya dapat apa-apa, ada yang bilang setahun, ada juga yang 3 tahun gitu kan, tergantung bentuknya lah ya kan gitu. Nah, sementara lu sendiri pernah cerita kalau lu punya ada masa-masa turun dan lu udah tahunan lah, udah tiap tahun lu rasain gitu. Jadi sedari awal lu udah prepare nih, katakan misalnya 2020, katakan bulan ini misalnya lu sepi, ya lu udah prepare gitu loh. Nah, tapi bisa jadi ada orang yang awalnya buka itu ya salah satunya mungkin karena passion lah ya kan, atau karena melihat ini kayaknya lagi tren gitu kan jual, nggak melihat tren-tren seperti itu gitu loh. Ketika sudah invest banyak ke alat, ke bahan, tiba-tiba kondisi seperti ini gitu. Sementara lu aja yang tahunan udah ada turunnya, melihat seperti ini juga di luar kebiasaan. Bener. Ini termasuk yang maksud gua beruntun dan terlalu panjang. Yang jadi masalah adalah sih sebenarnya di tahun ini dan di bulan ini ada puasanya itu loh Pak. Itu juga jadi masalah. Masalahnya? Ya harusnya kan itu di bulan Juni atau di bulan kemarin terakhir kan. Kemarin Juni ini ya. Sudah masih di Juni ya? Iya masih. Oh enggak, masih sudah masuk Mei. Pertengahan lah. Pertengahan Mei. Ya, iya pertengahan Mei baru puasa kan. Iya. Juni, sekitar Juni dulu udah Lebaran. Pertengahan Lebaran. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah kan sekarang kalau misalnya social distancing itu terjadi, ya itu dia sih sebenarnya. Itu yang gue pikir ketika puasa, lo mau buka siang, yang beli siapa gitu. Betul. Orang pada puasa. Kalaupun gue nekat nggak buka, sebegitu banget gue ya menjadi orang untuk mengajak tidak berpuasa. Mungkin salah satunya memfasilitasi lah ya. Terus maksud gue kalaupun gue buka malam ya gue juga nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya benar bahwa puncak COVID-19 ini di bulan Mei misalnya pertengahan, itu kan pas lagi puasa-puasanya tuh Pak. Benar. Pas sudah mau menuju Lebaran lagi kan misalnya pertengahan, atau mungkin di pertengahan April. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, dan bahkan sampai sekarang pun ketika ini diceritakan solusi itu belum terpikirkan kayak gitu. Iya, nggak ada. Itu gimana gitu lo harus buka atau enggak? Yang jelas sih gue paling jelas adalah gue tetap mencoba untuk membuka. Tapi jelas gue nggak tahu mau gimana
Ya itu lah. Itu yang gue bingung juga sih sebenarnya, harusnya seperti apa. Kalau iya sih. Ini sesuatu polemik yang benar-benar gue juga sebagai pengusaha yang menjalankan juga pusing. Gue sih setuju bahwa kita bukan berbicara tentang bagaimana lu cari omset, cuma bagaimana lu mengatur cost, itu jelas sih sebenarnya. Iya. Strategi lu mengatur cost. Ketika ada selisih, ya itulah yang lu atur sebagai sebuah omset lah menurut gue segitu ya. Walaupun kita sudah tahu sih sebenarnya kita kenapa orang-orang tuh orang bisa kaya tuh karena orang nggak makan gaji, tapi makan dividen. Seberapa besar sih gaji yang bakal lu terima gitu loh. Seorang James Riyadi atau Hairul Tanjung makan gaji dari 10 perusahaan dia, bakal seberapa besar sih memang kekayaan dia kalau cuma gaji doang gitu kan. Iya sih. Cuma Jar, ini benar-benar polemik Jar. Gua juga masih bingung bagaimana ini harus dijalani. Yang jelas adalah, yang masalah adalah gue menghidupin beberapa orang, termasuk keluarga gue sendiri, bahkan gue menghidupi gue sendiri gitu, dan orang lain. Itu yang jadi masalah. Polemik ini benar-benar menjadi sesuatu yang kita sebenarnya wajib takut sih sebenarnya. Cuma di satu sisi kepedulian itu juga jadinya hilang kayak gitu loh. Lo tau nggak sih? Kayak ya maksud gue kayak sebenarnya jenazah yang ditolak-tolakin di kampung, bahkan dilempar-lempar batu. Event itu pun ada TNI, ada pihak kepolisian di situ. Maksud gue orang juga masih berani untuk menolak, bahkan melempar itu gitu loh. Bahwa COVID-19 ini seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat creepy banget ya, sangat menakutkan, bahwa bahkan mayatnya itu pun kalau lu simpen di dalam tanah juga bisa menyebar, bisa sesuatu yang menggelikan gitu, atau mungkin bisa menularkan orang sekampung anget itu gitu loh. Padahal kan penyebarannya tidak seperti itu. Terus kedua, gue pernah dengar juga ibu-ibu rumah tangga tuh kenapa akhirnya mereka takut ke pasar, itu salah satunya. Semua barang tuh udah disentuh-sentuhin sama orang kayak gitu. Dan itu akan menyebar gitu. Kan padahal sebenarnya kita bisa tahu ya itu emang disentuh sama semua orang dan kita nggak tahu dia positif atau enggak. Cuma kan ketika lu cuci semua bisa hilang gitu loh. Lu cuci tangan hilang gitu loh. Lu masak hilang sih sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang sangat tidak membantu perekonomian di saat pandemi ini terjadi. Nah, ini sebenarnya yang menurut gue menjadi suatu sesuatu yang ya kiamat itu di situ maksud gue tuh. Untuk perekonomian yang menurut gue tuh hancur itu sebenarnya bukan anjuran pemerintah untuk social distancing, tapi ketika pemerintah itu membuat atau membuat seolah-olah COVID-19 ini adalah sesuatu barang haram, kayak babi, kayak anjing yang lo nggak bisa sentuh kayak gitu. Buat sebagian orang kayak. Cuma maksud gue kalau misalnya dia berpikir bahwa, karena sebagian orang tuh ada yang mikir gitu aja. Jadi walaupun lu beli take away, cuma itu kan udah disentuh barista kayak gitu loh. Ada orang yang mikir sampai ke situ dan orang mikir kayak gitu gitu. Sehingga perekonomian ini ya kita benar-benar menggemborkan dukung bisnis lokal di kota kamu. Cuma gue rasa otak orang ini udah pada rusak bahwa ya kalau lu beli itu cupnya itu udah dipegang sama orang dan itu bisa terpapar COVID-19 dan lu bisa aja tertular kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah. Dan sebenarnya kan faktanya juga sedari awal sudah mengarah ke situ Pak. Ketika gue kayaknya pernah nge-repost terutama soal lu sebagai barista megang cup, jangan kena daerah mana nih, daerah-daerah deket sipnya gitu ya kan, karena ya itu tadi lah intinya lebih meningkatkan resiko. Tapi di satu sisi itu kan hal yang sebenarnya tanpa masalah COVID juga
kayaknya juga memang harus perhatiin maksud Ya, gue betul. gitu loh. Ya. Di luar masalah COVID itu bukan bagian dari kebersihan hospitality lah kalau menurut gue ya. Cuman itu kan sebuah titik awal juga kayak lu bilang, seolah-olah jadi semua orang tuh takut Bener. ketika sesuatu tersentuh dengan sesuatu yang lain itu menjadi kontaminasi gitu loh. Bener. Sampai gue pernah nanya juga ke lu kan, Pak, lu nggak khawatir soal beans misalnya, gitu kan? Apakah beans yang lu pakai sudah terkontaminasi? Atau misalnya gue lah yang beli roast bean gitu ya kan, kalau lu beli green bean mah nggak masalah gitu ya kan, pasti lu panggang juga. Tapi kan begini-gini loh. Gini, wah setelahnya itu ya kan lu cium-cium dulu ya, lu pegang-pegang Dingin juga. belum kan? Nah, ya maksud gue akan sampai pada satu titik situ buat sebagian orang kan setidaknya gitu loh. Iya. Makanya kayak pernah kita singgung atau lu pernah singgung kan, ya manusia itu kalau ngikutin peribahasanya bakal jadi serigala bukan manusia lain. Iya, gitu. homo- Dalam homo homini lupus itu dalam bukan berarti dia berbuat jahat, tapi justru karena dia tidak melakukan apapun menurut gue itu. Ketidakpedulian dia kayak itu tadi. Terus segitunya ya gitu, takut tertular sampai iya. Kalau lu katakanlah penghasilan terbatas terus membatasi pengeluaran, ya itu wajar banget. Iya, secara itu gua Wajar banget. wajar. Tapi kalau lu berhenti katakanlah mendukung kayak lu bilang support lokal bisnis karena lu takut tertular karena cupnya dipegang lah segala macam, menurut gue itu justru sangat mematikan. Dan itu yang lebih mematikan. Iya. Karena orang jualan nggak ada artinya kalau nggak ada yang beli gitu maksudnya. Bener. Nah itu sih sebenarnya menurut gua Jadi sebenarnya yang membunuh itu bukan virus, Pak. bukan, benar-benar ini sebuah ketakutan jelas bahwa dan pikiran-pikiran yang menurut gua akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang akhirnya membuat orang tuh membatasi untuk membeli lah, membatasi untuk ketemu sama orang lah, membatasi. Ya mungkin ini adalah konspirasi. Begitu adalah konspirasi yang terjadi. Kalau Supaya orang tuh tidak bersosialisasi gitu loh. Orang nggak sholat lagi gitu kan. makanya itu Pak makanya itu diganti istilahnya di physical distancing, Pak. Iya, bahkan gue ngelihat meme orang yang lukisan Yesus yang judulnya makan bersama hidangan terakhir ya. Last Supper itu. Apa? Iya. Iya. Perjamuan terakhir itu. Perjamuan terakhir itu sampai Yesusnya sendirian gitu, yang lainnya pada dihapus-hapusin karena social distancing. Jadi perjamuan terakhir itu jadi video call. Kan itu maksud gua ini juga yang gua banyak yang sesuatu yang merusak menurut gua tuh. Merusak dalam artian secara psikologis lah ya, mikir bahwa ketika lu nggak beli lu tuh bukan cuma menghindari untuk keluar, tapi lu juga menghindari untuk kontak keluar gitu loh. Bahkan lu beli nggak bisa gitu loh. Iya. Sekarang gue pikir gini ya, sekarang tuh banyak ya supermarket sekarang udah pakai kayak bisa nerima orderan via WA tuh, kayak Bisa. Farmer Market, terus Food Market, Hypermart, Diamond juga bahkan kalau kita ngomong di Palembang Eka tuh ada kayak poinnya kan, Iya. lu pesan tinggal ambil aja di situ gitu. Gue pernah lihat sih. sampai ke situ. Gue rasa itu juga akan sangat-sangat terpengaruh ya. Ya kita berbicara di luar kopi lah. Maksud gue ini sebuah ketakutan yang mungkin kalau kalian dengar ini adalah sesuatu yang menurut gue ada yang salah gitu loh. Kalau misalnya ya mungkin memang cup yang lo pakai terpapar, mungkin kita nggak tahu barisannya positif atau enggak, katakanlah seperti itu. Cuma maksud gue, apakah lo harus berpikir sampai ketakutan lo sampai segitunya gitu? Dan ini yang harusnya kalian coba pikirkan, bahwa ketika itu terjadi sebenarnya akan gue sih berpikir bahwa ini lebih chaos daripada tahun 98 ya, Christmas. Ini bukan hanya terjadi penjarahan ya. Pengangguran pasti bakal lebih banyak. Bukan tidak mungkin bahwa
event sekelas kedai kopi yang punya karyawan mungkin akan dirumahkan atau di PHK atau diberhentikan, yang ternyata setelah di PHK dia mau ngelamar ke tempat lain juga nggak ada lowongan. Iya memang. Itu kondisinya kan. Sesimpel mahasiswa diliburkan. Ya bahasanya kuliah di rumah, tapi gue bilang libur lah ya. Oke kalau dia di rumah, kalau dia ngekos, nggak boleh juga pulang katanya. Iya benar. Dia di kos ngapain? Ngabisin kuota pastinya, tetap biaya Betul. kuota. Bayar kos masih tetap. Secara umum lah kita bilang ya kan. Artinya bisa dibilang produktivitasnya turun lah, mau yang kuliah mau yang kerja gitu. Dan dia nggak bisa mengalihkan produktivitasnya ke hal yang lain gitu. Orang dirumahkan, kayak lo bilang kerja nggak bisa pindah cari kerja lain, karena memang semua kondisinya kayak gitu. Iya benar. Beda ketika misalnya, usaha kopi mungkin kalau lagi kondisi normal misalnya, tren usaha kopi lagi turun ya, lo kerja di bidang lain gitu kan, yang lo lagi bisa naik. ke hotel, bisa Iya. ya yang lagi di luar butuh itu kerjaan lah. lah ya. Iya. Sekarang kan semua memang lagi jatuh lah, bukan turun lagi posisinya. Ini jatuh-jatuh banget Gimana? ini. Seluruh. benar. Kecuali ya beberapa hal yang mungkin ada beberapa hal ya, termasuk bisnis hiburan yang direkam-rekam ini. Nah, kalau iya sih. Ya maksud gue Bisnis perfilman pun juga gitu, Pak. Beberapa orang siapa mau nonton di bioskop? Ya pada Kalau akhirnya film mundur kan. mundur ya, kita punya apa sih? Wonder Woman lah, ada Fast Furious 9, bahkan banyak. Morbius, Pak. Hah? Morbius. Nah, bisnis hiburan. Pokoknya semua yang mengumpulkan kan. Iya, benar-benar. Apa? Konser Konser mundur semua. Dan yang kita pikirkan oke, sebagian itu karyawan, tapi sebagian usaha-usaha event itu kan orang-orang yang kerja harian mungkin ya. Iya benar. Itu kan yang ketika ada event dia kerja, dia berpenghasilan. Dan ketika dia lagi nggak ada event dia bisa kerja yang lain. Kalau kondisi normal. Betul. Nah, kondisi sekarang tidak normal, beda. Nah, makanya kayak gue bilang tadi, sebagai orang yang tidak terlalu terpengaruh gitu kan, gue berpikirnya mungkin nggak sih? Ya udahlah kita abisnya tuh abis-abisan deh gitu, tapi cepet. Misalnya, Dalam artian gimana? dalam artian, oke kita abis-abisan nih gitu, kita jatuh ya udah jatuh sekalian, tapi April selesai nih masalah gitu loh. Ya. Artinya pandeminya udah pandeminya hilang lah, penyakitnya mungkin belum hilang, pandeminya hilang. Terus kita udah bangkit lagi Mei. Ketimbang berlarut-larut gini-gini aja, Iya. tapi sampai tahun depan gitu loh maksudnya. Iya benar, itu sih yang gue harapin maksudnya. Karena ya mungkin lu sudah terlatih dengan bulan-bulan turun, sehingga katakanlah kalaupun misalnya lu tutup sebulan, ya udahlah gue survive makan modal gitu kan. Yang paling mungkin terkena dan harusnya jadi pelajaran itu untuk kita atau teman-teman yang selama ini belum memperhitungkan hal tersebut gitu. Yang mungkin punya pegawai kebanyakan misalnya kan. Atau misalnya punya equipment melebihi kebutuhan gitu kan. Yang atau sewa kemahalan gitu. Atau stok barang yang terlalu banyak ya, gitu dia kan. nggak memperhitungkan stok yang ini. Iya. Nah, yang ini yang sebenarnya sih kalau kita ngomong tuh semua harus jadi pelajaran, gimana lu merencanakan di awal nih supaya kalaupun misalnya ya udahlah kita habis lah sebulan ini gitu, kita habis dulu, tapi kita yakin nih kita Mei udah normal nih gitu. Karena orang juga yang di rumah kan juga udah pengen keluar juga gitu. Udah pengen sosialisasi juga, Pak. Bersosialisasi lagi. Udah pengen nongkrong lagi. Kalau sekarang, gue cuman takutnya orang akan kembali ke pola-pola awal. Iya benar. Sekarang, gue lagi di rumah. Gitu. Tapi seberapa lama gue bakal di rumah terus gitu? Iya bosan Pak, benar. Bosan gitu kan. Satu, mungkin dari si pribadi bosan. Satu, nggak semua kerjaan itu Bisa dikerjakan di rumah. Itu adalah hal yang semaksimal bisa dilakukan gitu. Tapi itu pun bukan maksimal, mungkin cuma
30-40% dari seluruh pekerjaan bahkan gitu. nggak nyampe 50% ya? Nggak nyampe, Pak. Gue yakin apalagi sebagian orang lain kerjaannya itu nggak nyampe 50% gitu loh. Dari yang harusnya bisa lakukan kalau mereka keluar gitu. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut orang lain, masyarakat lah gitu bilang kan, benar orang pasti keluar gitu loh. Ya udah kenapa nggak ya bukan terserah gue sih ya, cuman maksud gue kalau berlarut-larut gue yakin sih bakal kena, apalagi kalau misalnya kita ngomong kedai kopi. Kayak lu misalnya, kayak lu bilang tadi di awal kan, kalau lu tutup setahun nih kayaknya tahun depan lu nggak bakal buka kedai lagi, karena lu dalam tahun ini mencoba gimana cara gue hidup, gue usaha apa sebisa mungkin kan. Bener. Ya, Mungkin jualan beras kan. ya sembako. Karena itu yang nggak mungkin ditutup kan. Ini adalah suatu hal yang gue udah bilang sama diri gue dan sama keluarga gue bahwa ya hal yang paling bagus saat ini adalah cuma bertahan. Lu nggak ada mikirin lu harus cari omset sebanyak-banyak tuh, nggak ada. Cuma itu tadi sih sebenarnya. Gue berharap bahwa setiap orang punya pikiran yang sama, setiap orang punya bacaan yang sama buat gue, dan setiap orang punya pendengaran yang sama. Dalam artian lu bisa melakukan hal yang jauh lebih berguna ketimbang ya itu tadi kalau lu bilang kenapa lu harus melakukan sesuatu hal ini berlarut-larut sehingga ini tidak mungkin selesainya jauh lebih lama. Bagaimana kalau kita sama-sama untuk jatuh bareng-bareng tapi waktunya cuma sebentar, katakanlah cuma 1 bulan, tapi di bulan berikutnya kita bisa bangkit sama-sama kayak gitu loh. Oh berarti kalau misalnya kita frame-nya nih, kita ngomong kedai kopi lah ya, karena ini kan masalahnya memang luas dampaknya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kedai kopi, menurut lo bahwa ya udah ini saatnya kita jatuh bareng-bareng tapi ya sekali aja, sedalam-dalamnya, tapi ya dalam waktu singkat gitu. Betul. Ya kalau emang kita bisa rame-rame menutup kedai kita selama 1 bulan atau katakanlah berapa? 2 minggu? 2 minggu lah ya. 2 minggu tapi kita bareng-bareng. Benar-benar nggak ada aktivitas. Terus lu nggak nyari apapun. Ya anggap aja lah beberapa usaha makan itu kan ada beberapa kayak misalnya bulan puasa tutup sebulan total gitu kan. Gitu. Gimana kalau misalnya kita benar-benar bareng-bareng semuanya tutup total. Tapi kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih singkat kayak gitu loh. Pandemiknya jauh lebih singkat daripada kita berlarut-larut. Lu mikirin gimana caranya lu harus tetap dapat omset, gimana lu caranya menjemput bola, gimana lu cara daripada lu berpikir seperti itu. Dan beberapa orang yang lu punya strategi bahwa kedai lu hanya melayani take away, cuma maksud gue ketika ada salah satu pelanggan yang regular customer, lu datang nggak mungkin kan dia take away dan dia nggak duduk di situ gitu. Paling nggak 1 meja atau 2 meja, dan mungkin sesuatu hal itu jauh lebih baik ketika kalau misalnya kita benar-benar menutup, tidak ada aktivitas, biarkan mereka customer kita bingung dan mulai berpikir untuk tetap ada di rumah sehingga penyebarannya tidak terlalu cepat, karena sebenarnya virus ini bukan virus yang berbahaya tapi penyebarannya kan sebenarnya. Penyebarannya ngerepotin sebenarnya. Iya benar. Ya dari data yang kita lihat sih sebenarnya mungkin nggak ada yang, menurut gue sih nggak ada orang yang cukup muda ya maksud gue. Ada sih di data yang umur 20 tahun, 38 tahun ya. Seumuran kita. Seumuran kita ya. Betul Pak, seumuran kita Pak. Maksud gue mungkin ada yang terkena, cuma beberapa kan rata-rata yang udah tua lah ya. Iya, memang ada sakit bawaan, kondisi kesehatannya memang sudah rentan. Itu sih yang bisa kita jelaskan ya. Mungkin saat ini, cuma mungkin ini bisa menjadi sebuah pencerahan kalau misalnya kalian juga mendengarkan podcast ini atau membaca hal yang sama seperti kita, mengikuti perkembangan COVID-19 ini terutama di Palembang ya, wilayah Palembang. Kalau memang sebisa mungkin kita bisa untuk bekerja sama, ya kemungkinan terburuknya adalah jatuh sama-sama.
tapi nanti kita akan bangkit bersama-sama juga. Iya. Kita bisa mempersingkat pandemik ini menjadi lebih singkat. Nah, tapi kita butuh kerjasama yang Iya. ini. Ini memang waktunya untuk nunjukin bahwa kita bisa kerjasama, Pak. Betul. Walaupun kita berbeda, walaupun dalam bisnis kita pasti sikut-sikutan, tapi ya ini saatnya kita ya udah jatuh bareng, tapi nanti bangunnya juga bareng-bareng. Betul. Karena kalau kondisinya udah normal, ya pasti kita bangun bareng lah gitu. Gitu. Oke. Oke, inilah Bicara Kopi. Terima kasih sudah mendengarkan. Marilah sama-sama kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, dan gue rasa ikuti perkembangan ya. Maksud gue bukan hanya korban, tapi bagaimana ini akan terjadi. Kalian harus membaca bahwa kedepannya seperti apa gitu loh. Banyak yang sudah membahas. Ada baiknya kalian coba memahami dan membaca dan mendengarkan sesuatu ini. Mungkin ada baiknya ketika kita punya satu visi atau pandangan yang sama, mungkin kita bisa bekerja sama dan polemik ini bisa kita cegah atau kita persingkat di waktu yang lebih pendek ketimbang skema sesuatu yang mungkin terjadi 1 tahun ke depan. Oke, ini lebih Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Saya Ricky Uco. Dan saya Ahmad Fajar. Selamat mendengarkan. Adios.